Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah rahimakumullah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hidayahnya. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Senin yang genap, Senin keempat. Kajian kita adalah dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan cabang-cabang iman. Dan terakhir, kita sudah menyelesaikan cabang yang nomor ke-13. InsyaAllah pada hari ini kita masuk cabang yang nomor ke-14, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, Ar-Rabi' Asyar min Syu'abil Iman, Al-Iman bi wujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-14 adalah iman akan wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita mengimani bahwa cinta Nabi itu hukumnya adalah wajib, ya. Cinta Nabi itu hukumnya adalah wajib. Kita wajib mencintai Nabi. Kita baca dulu dalil-dalilnya, kemudian kita perluas nanti. Hal ini ditetapkan berdasarkan hadits riwayat sahabat Anas radhiyallahu taala anhu yang disepakati kesahihannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi kedua orang tuanya, melebihi anaknya, dan semua manusia. Ya, jadi ini cinta Nabi. Cinta Nabi itu harus lebih dari semuanya. Dari bapak kita, dari ibu kita, dari anak kita, dari manusia, dari semuanya, dari semua materi duniawi. Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai dari semuanya, kecuali dari diri saya sendiri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Belum ya Umar. Kamu harus mencintai aku melebihi dirimu sendiri." Langsung direspon, "Ya Rasulullah, kalau gitu Anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri." Maksudnya bagaimana itu ibu-ibu? Lebih mencintai Nabi daripada bapaknya, ibunya. Kira-kira gimana maksudnya itu? Lebih mencintai Nabi daripada anaknya. Lebih mencintai Nabi daripada manusia. Gimana maksudnya itu? Contohnya gimana? Ya, contohnya misalnya bapaknya, ibunya melarang untuk mengamalkan agama. Ya, aku tidak senang
kalau kamu ngamalkan agama yang benar. Aku lebih senang kalau kamu ngamalkan agama yang gaul-gaul saja. Aku tidak suka kamu pakai jilbab yang syar'i. Aku suka kamu pakai jilbab yang gaul. Itu contoh ya. Maka dia lebih taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap pakai jilbab yang syar'i. Tapi tetap juga akhlak kepada bapak, akhlak kepada ibu, tetap sopan walaupun tidak taat. Demikian pula anaknya ya, perempuan misalnya, dia mau pakai jilbab yang gaul, dinasehati. Jangan sampai gara-gara sudah tidak apa-apa, kasihan anak saya masih kecil, padahal sudah gede, sudah SMA. Bukan kecil itu. Kalau sudah SMA sudah haid, sudah baligh, wajib memakai jilbab yang syar'i. Jangan karena alasan aku sayang kepada dia, aku cinta kepada dia, tidak apa-apa wis seakan. Itu tidak sayang namanya. Berarti kita masih belum cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita fokus dulu di kitabnya, nanti kita bahas panjang lebar. Dan kebetulan sekarang juga bulan Rabiul Awal. Ya. Selain itu, berdasarkan hadis sahabat Anas radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahihain, yaitu dua kitab sahih Bukhari Muslim. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada tiga hal yang bila ada dalam diri seseorang, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya manis. Di antara cara supaya kita bisa merasakan manisnya iman, yaitu hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai yang paling dia cintai melebihi yang lainnya. Baik, insyaallah jelas. Kemudian yang terakhir, juga berdasarkan hadis dalam Sahihain, dua kitab sahih Bukhari Muslim, bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, langsung dia tanya, "Ya Rasulullah, ya mas-sa'ah atau matas sa'ah? Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Lalu Rasulullah balik bertanya, "Wa ma a'adatta laha?" Apa persiapanmu menghadapi kiamat? Kamu tanya kiamat, kamu sudah siap? Apa persiapanmu? Ya, apa jawabannya orang itu? Ma a'adattu laha katsira siyam wala sadaqah illa anni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan hal yang banyak berupa puasa ataupun sedekah. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa. Saya tidak ahli ibadah, saya tidak banyak puasa, saya tidak banyak ibadah. Tapi saya punya amalan, saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Anda. Apa jawabannya Nabi? Jawabannya Nabi, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan kekasihmu. Luar biasa hadis ini, ibu-ibu. Ya, seseorang itu akan dikumpulkan dengan kekasihnya. Sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini langsung memberikan komentar. Kata sahabat Anas, kami belum pernah senang seperti senangnya kami mendengar hadis ini. Kamu akan dikumpulkan dengan kekasihmu. Kenapa? Karena aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Aku berharap kumpul mereka di syurga karena cintaku kepada mereka, walaupun amalku masih belum seperti amal mereka. Ya. Jadi masalah idola ini masalah besar, ibu-ibu. Jangan gampang-gampangkan masalah idola. Ibu-ibu idolanya siapa? Artis Korea ya. Anak-anak sekarang itu mengidolakan artis Korea atau mengidolakan Doraemon
atau mengidolakan Harry Potter, atau mengidolakan siapa lagi? Ya. Pokoknya yang sering dilihat, yang sering didengar, yang sering dibaca, yang sering masuk ke dalam otaknya, itulah yang diidolakan. Disinilah pentingnya kita terus-menerus menerangkan tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluarga kita, anak kita, generasi kita yang didengar adalah keindahan Nabi. Yang masuk dalam pikirannya keindahannya Nabi. Terus Nabi, sehingga mereka mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan puncaknya adalah masuk surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idola ini penting Ibu-ibu. Karena idola itu berarti roh kita sama. Siapa yang kita idolakan berarti rohnya nyambung. Kalau rohnya nyambung, itu nanti begitu mati rohnya kumpul. Kalau idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, maka nanti ketika kita mati, roh kita kumpul mereka. Di mana? Ya, di alam yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau kita mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang fasik, ahli dunia, mati langsung roh kita kumpul mereka, disiksa, diazab, naudzubillah. Dan roh itu perjalanannya sangat cepat. Sekarang rohnya tidak bisa apa-apa. Karena apa? Terikat oleh badan. Begitu lepas dari badan, langsung roh itu kumpul dengan siapa kekasih kita. Jadi jangan main-main masalah idola. Dan sekarang ini di antara bekal yang paling kita harapkan adalah mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita bahas bagaimana cinta kepada Nabi. Apakah hanya cukup ngomong saja, aku cinta Nabi, cinta Nabi. Ya. Cinta itu ada buktinya. Baik. Ada ayat di dalam Al-Quran yang mana ayat ini turun didahului oleh sebab tertentu. Sehingga ini termasuk ayat yang mempunyai asbabun nuzul. Surat An-Nisa 69-70. An-Nisa 69-70. Ayat ini didahului oleh sebuah cerita. Disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang dia juga merupakan pembantu Nabi, namanya Thauban. Dan ini disebutkan di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi. Thauban radhiyallahu taala anhu adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembantunya Nabi, berarti tiap hari ketemu Nabi. Dan siapapun yang kenal Nabi pasti cinta kepada Nabi. Kalau ada orang tidak cinta kepada Nabi, berarti dia belum kenal Nabi. Atau mungkin dia punya sifat sombong, atau mungkin dia punya sifat hasad seperti orang-orang Yahudi. Pada suatu hari, sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu tidak ketemu Nabi. Jadi dia ini kalau tidak ketemu Nabi kepikiran ibu-ibu. Tidak ketemu Nabi kepikiran, ya. Waktu itu dia tidak ketemu Nabi, akhirnya dipikiri, ya, sampai wajahnya pucat, badannya kurus, dan dia tampak di wajahnya itu seperti orang sumpah, orang sedih sekali. Lalu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan dia, Rasulullah tanya, "Ma ghayyara launak?" Wahai Thauban, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Ya. Kemudian Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, ma bi dhurrun wala waja'un." Ya, wahai Rasulullah, aku tidak terkena madarat apapun, aku tidak sakit. Ghaira anni idza lam araka ishtaqtu ilaika wastauhashtu wahsyatan syadida hatta alqaka. Hanya saja wahai Rasulullah, kalau aku tidak bertemu dengan kamu, tidak bertemu dengan Anda, maka aku merasakan kerinduan yang sangat
dan aku merasakan kesepian yang dahsyat sampai aku harus ketemu denganmu ya Rasulullah. Wah, luar biasa ibu-ibu. Ini sudah cinta sampai relung jiwanya, sampai hati yang paling dalam. Thumma dzakaratul akhirah wa akhafu alla araka hunak. Wahai Rasulullah, dalam keadaan seperti itu, saya ingat di akhirat nanti. Di akhirat nanti, saya takut ya Rasulullah, tidak bisa ketemu Anda lagi. Nanti di akhirat tidak ketemu Anda. Kenapa? Li'anni araftu annaka turfa' ma'an nabiyyin wa anni in dakhaltul jannah kuntu fi manzilatin hiya adna min manzilatik wa illam adkhul la araka abada. Karena ya Rasulullah, saya tahu nanti di surga itu Anda berada di tempat yang paling atas, di atas bersama para nabi. Ya, tidak bisa ketemu Anda. Ya. Seandainya saya masuk surga, saya di bawah, Anda di atas, tidak bisa ketemu. Dan seandainya saya nggak masuk surga, maka saya tidak bisa ketemu Anda lagi selama-lamanya. Subhanallah. Sampai mikir ke sana ibu-ibu. Ya. Sampai mikir ke sana, saking cintanya kepada Nabi, takut tidak bisa ketemu Nabi. Lalu Allah menurunkan surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 69 70. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Itulah karunia dari Allah dan cukuplah Allah Maha mengetahui. Jadi maksudnya ayat ini, selama kamu taat kepada Allah, selama kamu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu tetap akan dikumpulkan di dunia ataupun di surga nanti. Ya, jadi ayat ini sama dengan hadits yang kita bahas, kamu akan dikumpulkan dengan kekasihmu. Ini penting ibu-ibu, karena tidak sedikit di antara orang Islam yang mengidolakan orang kafir sampai fotonya dipajang. Ibu-ibu dulu pernah majang fotonya siapa? Dulu, masa muda dulu. Saya dulu mengidolakan pembalap Ayrton Senna yang kemudian dia mati, ya, kecelakaan pada waktu balapan formula. Saya mengidolakan dia ibu-ibu. Ketika dia mati saya kehilangan banget. Tapi masih belum ngerti gini-gini ini. Ya. Kemudian yang fotonya sempat saya pajang itu Bruce Lee. Ya. Saya mengidolakan Bruce Lee dulu. Karena saya dulu juga mengikut karate, bela diri. Ya, sekarang tidak boleh karena mereka adalah orang kafir. Kalau kagum, ya boleh-boleh saja. Ya, dia karatenya hebat, dia main mobilnya hebat, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai terbawa menjadi idola, fotonya dipajang, nah itu bahaya. Nanti kalau kita mati, kumpul mereka di neraka, naudzubillah. Karena bagaimanapun juga mereka adalah orang kafir, kecuali kalau taubat sebelum mati. Jadi ini tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu ada konsekuensinya. Bagaimana mungkin kita ngaku saya cinta kepada Nabi, tapi kemudian kita melanggar ajaran-ajarannya Nabi. Cinta model apa itu? Kalau ada orang cinta kepada ibu, maka konsekuensi cintanya itu adalah orang itu nurut kepada ibu. Betul apa enggak? Sehingga ada ungkapan kalau cinta itu disuruh masuk sumur harus mau. Saking apa? Cintanya, patuh. Ya, tentu itu kalau manusia biasa kita tidak patuh secara mutlak. Sementara kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita patuh secara mutlak, sami'na wa ata'na.
Ada ungkapan dari para ulama yang mengatakan, ta'sin nabiyya wa anta taz'umu hubbahu, hadza la'amri fil qiyasi syani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu durhaka kepada Nabi, tapi kamu mengklaim cinta kepada Nabi. Ini adalah sungguh ini analog yang sangat buruk. Ini kias yang sangat buruk. Kalau cintamu benar kepada beliau, pasti kamu taat kepada beliau. Karena seorang kekasih itu taat kepada kekasihnya. Jadi cinta kepada Nabi itu ada buktinya. Apa buktinya? Ya, ini buktinya. Di antara bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nomor 1, mempelajari sirah dan sunnah beliau. Ya, kita harus belajar sirah Nabi. Di rumah kita harus ada buku sirah Nabi. Itu ada di perpustakaan kita dan harus sering-sering dibalam. Dan di antara buku sirah yang bagus dan direkomendasikan. Buku apa? Ya, saya tuliskan ya. Ini buku sirah memenangkan karya tulis ilmiah internasional tentang sirah Nabi. Bismillah. Judul Arabnya itu Ar-Rahiqul Makhtum. Dan sudah diterjemahkan oleh beberapa penerbit. Di antara penerbit yang kualitas terjemahannya bagus adalah penerbit Darul Haq, Jakarta. Ar-Rahiqul Makhtum, karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Ya. Ini buku memenangkan karya tulis sirah Nabi Muhammad SAW internasional yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami di Mekah. Ini juara 1. Ya, dan ini paling terkenal di seluruh dunia. Dan penerbit Darul Haq itu insya Allah kualitas terjemahannya bagus. Sekarang yang terakhir itu warnanya coklat. Ini buku penting ibu-ibu ya, harus punya buku ini dan ditaruh di rumah. Dan kalau ibu-ibu telaten, dan ibu itu harus telaten untuk mendidik anak, tiap hari dibacakan. 1 halaman, 2 halaman, lumayan 1 tahun hatam, diulangi lagi. Setahun hatam, diulangi lagi. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi mempelajari sirah Nabi dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mungkin anak-anak kita mencintai Nabi, wong sama Nabi aja nggak kenal gitu loh. Ya, nanti kita bahas. Siapapun yang kenal Nabi pasti cinta. Jadi ini bukti cinta.
Al-Hasanul Basri, salah seorang ulama salafus saleh, beliau mengatakan begini, ibu-ibu. La yaghurrannakum qawlu man yaqul al-mar'u ma'a man ahab. Kamu jangan tertipu oleh orang yang mengatakan seseorang itu dikumpulkan dengan kekasihnya. Itu betul, itu hadis. Tapi jangan disalahfahami. Apa kata beliau? Kata Al-Hasanul Basri, fa innaka la tulhaq bil abrar illa an ta'mal bi amalihim wa ittiba' sunnatihim. Karena kamu tidak mungkin dikumpulkan dengan orang-orang baik kecuali kalau kamu beramal seperti amal mereka dan mengikuti ajaran mereka. Lalu kata Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, orang Yahudi itu cinta kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Yahudi kalau kita tanya, dia bilang cinta kepada Nabi Musa. Tapi apakah Yahudi kumpul Nabi Musa di surga? Ya tidak. Karena Yahudi menyimpang dari ajarannya Nabi Musa. Jadi enggak cukup cinta begitu saja, tapi harus ada buktinya. Jadi yang pertama mempelajari sirah dan sunnah beliau. Yang kedua meneruskan perjuangan beliau. Ya, kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, berjuang membawa Islam, berjuang menegakkan keadilan, berjuang ya, mensejahterakan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan dan menghidupkan sunnah beliau. Mengajarkan dan menghidupkan sunnah beliau. Ya, jadi kita amalkan sunnahnya Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kita berusaha mengamalkan sunnah walaupun kelihatan sepele. Pakai sandal kaki kanan dulu. Ngelepas sandal kaki kiri dulu. Pakai baju tangan kanan dulu. Ngelepas baju tangan kiri dulu. Ini semua sunnah walaupun kelihatan sepele, kita hidupkan. Kemudian yang keempat, membela syariat beliau. Kita berusaha membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, syariatnya dilecehkan. Termasuk juga kita bela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sekarang lagi dilecehkan, terutama di Perancis, ya. Perdana Menteri Perancis kan sekarang malah menggalakkan untuk membuat karikatur menghina Nabi. Itu kalau zaman dulu ibu-ibu, kalau zaman perang-perang dulu ya, zaman khalifah-khalifah dulu, udah diserbu itu Perancis. Diserbu Perancis karena sudah melecehkan simbol-simbol agama Islam. Dan biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya prestasi. Sehingga menutupi dengan cari banyak isu. Karena dia nggak punya prestasi. Kemudian yang kelima, yaitu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak baca solawat. Ini amalan yang paling kita harapkan. Kemudian yang keenam, menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah atau suri tauladan. Ya, beliau adalah suri tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian yang ketujuh, di antara bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu merindukan beliau. Rindu. Ya, rindu. Termasuk ya, jangankan ketemu Nabi, mimpi Nabi aja kita selalu kepingin. Ingin mimpi Nabi. Mimpi saja sudah senang, apalagi ketemu betulan. Ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu diantara bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi, orang yang kenal Nabi pasti cinta. Ada banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa semua makhluk, walaupun benda-benda padat yang kelihatannya benda mati, mereka semua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwasanya ada onta. Itu riwayat sahih Imam Muslim dan yang lainnya. Ada onta
datang ke Nabi onta ini, dan onta ini nangis ibu-ibu. Ya, dia nangis, keluar air matanya di depan Nabi. Dan Nabi faham. Itu onta ngomong, Nabi itu faham. Nabi itu lebih daripada Nabi Sulaiman. Ternyata onta itu mengadu bahwa dia didolimi oleh majikannya. Diberi muatan-muatan yang berat, dan majikannya itu kasar, dan majikannya tidak memberikan hak-haknya. Lalu langsung Nabi memanggil majikannya, "Ama tattaqillah fi hadhil bahima." Wahai pemilik onta, apa kamu tidak takut kepada Allah? Kamu telah mendolimi ontamu ini. Dia mengadu kepadaku bahwa kamu suka memukul dia. Jadi onta cinta kepada Nabi, ibu-ibu. Kenapa? Karena kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pohon disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi mula-mula Nabi itu punya mimbarnya itu adalah pohon kurma. Jadi mimbar ini kan mimbar kan? Jadi mula-mula pohon kurma. Kemudian Nabi dibuatkan mimbar yang baru yang bagus. Nabi pindah ke mimbar yang baru itu. Ternyata ini pohon kurma nangis ibu-ibu. Bukan sekedar nangis ya. Redaksinya seperti ini. Fasahatin nakhlatu siyahas sabi. Maka pohon kurma itu pun menangis histeris seperti anak kecil nangis. Jadi nangis dia histeris ibu-ibu. Dan sahabat semuanya dengar. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbar yang baru. Ya, itu pohonnya itu diapakan? Dipeluk. Ya, Cuk, jangan nangis ya. Nggak boleh nangis lagi. Ya, yang pinter ya. Jadi gitu ibu-ibu. Karena dia apa? Dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dia merasakan damai ketika di sana ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian batu-batuan di Mekah. Semenjak beliau masih kecil, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, itu batu sudah cinta kepada Nabi. Bahkan itu batu suka memberi salam kepada Nabi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ats, inni la a'rifu al-an." Sesungguhnya aku kenal batu-batu di Mekah yang suka memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan aku kenal sampai sekarang. Allahu Akbar. Jadi ini batu suka memberi salam Nabi semenjak beliau masih kecil. Ya, beliau masih kecil, beliau belum jadi Nabi, itu Nabi suka beri, batu suka beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah beliau jadi Nabi dan Rasul, beliau masih ingat kepada batu itu. Ini batu-batu suka memberi salam saya. Allahu Akbar. Bagaimana pula kalau yang memberi salam kita, ibu-ibu. Wong batu aja Nabi kenal, apalagi kita. Karena itu di antara amalan kita adalah yang banyak mengucapkan salam dan sholawat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian juga Gunung Uhud. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan itu gunung Uhud. Yang ibu kalau umrah lihat Gunung Uhud itu. Apa beliau bilang? Uhud jabalan yuhibbuna wa nuhibbu. Ini Uhud, ini gunung cinta kepada kita. Cinta kepada kami, dan kami juga mencintai dia. Jadi benda-benda yang seakan-akan kelihatan sebagai benda mati, itu ternyata semuanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga ibu-ibu sekalian, akhwat fillah rahimakumullah, Nabi itu sempurna mulai lahir. Bahkan semenjak ada di perut ibunya. Banyak riwayat-riwayat menyebutkan ketika ibunya hamil mengandung Nabi Muhammad SAW tidak merasakan sakit. Bahkan melihat ada cahaya keluar. Bahkan ketika Nabi lahir ikut keluar cahaya bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi semenjak lahir itu sudah bersih ibu-ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi itu masa kecilnya kayak anak lain. Ya, istilahnya kotor, ya, korep,
Kalau bangun tidur ketean, umbelen, ini orang harus tobat. Kalau nggak tobat ya sengsara dunia akhirat. Itu sudah salah 100%. Nabi itu tidak sama dengan anak-anak yang lain. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dan kitab-kitab yang lainnya membawakan riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menceritakan masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kana Banu Abi Thalib yusbihun ramasan amasan wa yusbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqilan dahinan. Bahwasanya anak-anak Abu Thalib, anak-anak kecil pada saat itu, kalau bangun pagi ramasan amasan. Ramasan itu ya di matanya masih ada kotorannya. Kalau bahasa kita itu ketekan. Kalau bangun tidur ada keteknya dan wajahnya itu masih ya lusuh, korep dan ketekan. Itu anak biasa. Sementara Nabi Muhammad SAW semenjak bangun tidur itu sudah berkilau, bersinar, bersih dan rambutnya juga sudah tersisir rapi seakan-akan ada minyaknya di rambutnya. Itu bangun tidur. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan anak-anak yang lain. Dan itu mulai kecil sudah bersih, sudah sempurna. Sampai-sampai dipuji oleh salah seorang sahabatnya, Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau memuji Nabi, beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wahai Rasulullah, Anda sangat bagus, sangat sempurna, sangat ganteng. Mataku belum pernah lihat laki-laki sebagus Anda. Demikian pula, belum pernah ada seorang ibu melahirkan bayi yang seindah Anda. Engkau ya Rasulullah diciptakan terbebas dari semua aib, nggak ada cacat, nggak ada kurang, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan seleramu. Jadi seakan-akan Nabi itu ibu-ibu diciptakan oleh Allah sesuai dengan seleranya. Saya kepingin hidung model gini, saya kepingin alis model gini, seakan-akan Nabi milih sendiri. Ya, subhanallah. Itu menunjukkan betapa sempurnanya fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga jangan coba-coba menghina Nabi. Kalau ada orang menghina Nabi, ibu-ibu, melecehkan Nabi, kayak sekarang misalnya di Perancis ya, itu pasti dia celaka. Tinggal nunggu waktunya saja. Pasti celaka. Itu sudah sunnatullah itu. Dulu pada zaman pasukan Mongol menguasai sebagian negeri Islam. Ini kisahnya diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kaminah. Kemudian juga diceritakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Mu'jamus Syuyukh dengan sanad yang sahih. Pada saat itu orang-orang Nasrani mengadakan acara besar-besaran untuk merayakan ada salah seorang tokoh besar Mongol masuk Nasrani. Wah, acara gede-gedean. Kemudian salah seorang pendeta ketika dia ceramah, dia mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Mencaci maki Nabi Muhammad. Subhanallah, di sana ada seekor anjing. Itu anjing langsung menerkam sang pendeta ini. Namun orang-orang segera menyelamatkan dan dia pun terselamatkan. Lalu anjing itu diikat. Kemudian orang-orang bilang, itu karena kamu menghina Nabi Muhammad. Anjingnya marah. Dia, enggak. Bukan. Itu karena saya tadi itu nunjuk-nunjuk gini. Itu anjingnya takut saya tunjuk-tunjuk. Akhirnya dia ceramah lagi dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Dia caci maki Nabi lagi. Itu anjing melepaskan diri dari ikatannya, langsung diterkam itu pendeta. Ya, dan dicabik-cabik sampai mati. Dan kemudian hasilnya ada sekitar 40.000 orang yang masuk Islam. Itulah namanya apa? Wa makaru
wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka mau membuat makar tapi oleh Allah dibalik. Justru mereka simpati kepada Islam dan kurang lebih sekitar 40.000 orang Mongol masuk Islam. Jadi anjing itu marah kalau Nabi dihina. Anjing itu enggak terima kalau Nabi dicaci maki. Baik, ini beberapa hal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti masih kita lanjut lagi. Di situ ada bab yang baru lagi tentang kewajiban untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti waktu berikutnya aja daripada kita terburu-buru. Itu dulu materi dari saya. Alhamdulillah kita ada waktu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau enggak saya tambahi lagi materinya. Milih mana? Pertanyaan atau materinya ditambah? Ditambah materinya? Baik. Kalau mau materinya ditambah, ada beberapa hal yang merupakan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya adalah al-'ata min ghairi talab. Itu kelebihan Nabi. Nabi itu oleh Allah diberi tanpa meminta. Mari kita lihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan nabi-nabi lain. Kalau nabi lain minta dulu. Nabi Muhammad tanpa minta dikasih oleh Allah. Ya. Di sini saya kumpulkan beberapa, di antaranya yang nomor 1. Silakan ibu-ibu membuka mushaf kalau bawa atau mencatat surat Thaha ayat 25. Kenapa? Kenapa? Enggak, masih tetap. Ini kita perluas. Kita perluas saja. Jadi kita perluas saja. Surat apa tadi? Thaha ayat berapa? 25. Di sana tentang doanya Nabi Musa. Ini berhubungan dengan bab tadi Bu ya, masih belum bab baru. Nabi Musa doanya apa? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Minta kan? Ya Allah, lapangkan dadaku. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam nasyrah laka sadrak. Ya, surat Al-Insyirah. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Enggak pakai minta. Kalau Nabi Musa, ya Allah, lapangkan dadaku. Kalau Nabi Muhammad, kami telah melapangkan dadamu. Itu kelebihan. Kemudian yang nomor 2 di surat Thaha ayat 26 lanjutannya. Wa yassir li amri. Nabi Musa berdoa, ya Rabb mudahkan untukku urusanku. Sementara kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-A'la ayat 8, wa nuyassiruka lil yusra. Kami mudahkan semua urusanmu wahai Rasulullah. Kami mudahkan kamu dalam segalanya. Dalam berucap, dalam berbuat, dalam syariat, dalam semuanya. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat apa tadi? Al-A'la ayat 8. Kemudian yang nomor 3. Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa di dalam surat Asy-Syu'ara 84. Asy-Syu'ara 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, surat Asy-Syu'ara 84. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikanlah namaku itu indah sepanjang masa. Jadikan namaku itu indah sepanjang masa. Minta kan? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra.
Kami tinggikan untukmu namamu. Kami baguskan namamu. Kami wangikan namamu sepanjang masa. Tanpa minta. Ya. Surat Alam Nashrah. Wa rafa'ana laka dzikra. Sehingga namanya Nabi itu selalu disebut-sebut 24 jam. Adzan nyebut nama Nabi. Qomat nyebut nama Nabi. Salat juga nyebut nama Nabi. Ya, 2 kalimat syahadat, sholawat, 24 jam. Namanya Nabi wangi sepanjang masa di seluruh dunia. Kemudian yang keempat. Yang keempat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Di surat Asy-Syu'ara ayat 87. Asy-Syu'ara 87. Nabi Ibrahim berdoa. Doanya berbunyi, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari dibangkitkan nanti, pada hari kiamat nanti. Jangan kau hinakan aku ya Allah. Ya, doa kepada Allah. Sementara kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat At-Tahrim ayat 8. Ya, surat At-Tahrim ayat 8. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari Allah tidak menghinakan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman yang bersama beliau. Jadi nggak pakai minta. Wahai Rasulullah, kau nggak dihinakan. Nabi Ibrahim, ya Allah jangan hinakan aku. Ya, ini semua kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima ya. Masih doanya Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara ayat 82. Surat Asy-Syu'ara ayat nomor 82. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan Allah itu aku berharap Dia mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan nanti. Aku berharap Allah mengampuni aku, mengampuni dosaku pada hari kiamat nanti, hari pembalasan. Surat Asy-Syu'ara 82. Sementara kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Fatah ayat 2. Al-Fatah ayat 2. Apa di situ? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Al-Fatah, Al-Fatah. Ya Al-Fatah ayat 2. Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, surat Al-Fatah, Al-Fatah. Al-Fatah ayat 2. Wahai Rasulullah, dosamu telah diampuni Allah. Yang lalu dan yang akan datang, dan kamu tidak punya dosa. Ini diantara bentuk cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ibu-ibu kita lihat ya. Allah itu cinta kepada Nabi. Para malaikat cinta kepada Nabi. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Ya, para nabi semuanya cinta kepada Nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya cinta kepada Nabi. Demikian pula para wali, orang-orang soleh. Semuanya cinta kepada Nabi. Nah kemudian ada orang menghina Nabi. Ada orang merendahkan Nabi. Ada orang melecehkan Nabi. Kira-kira gimana orang itu ibu-ibu? Allah marah kepada dia. Malaikat marah kepada dia. Para nabi marah kepada dia. Para wali marah kepada dia. Terus bisakah orang model gitu hidupnya bahagia? Bisakah orang model gitu hidupnya tenang? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dan di antara amalan yang paling kita harapkan ibu-ibu adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada kita. Dan beliau itu selalu mikir kita dan tidak pernah melupakan kita. Sementara kita sering melupakan beliau. Allah berfirman menyebutkan di antara sifat Nabi Muhammad SAW di surat At-Taubah ayat 128. Surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Kamu kenal dia, kamu tahu dia, kamu kenal nasabnya dia. Terasa berat atasnya penderitaanmu. Jadi kalau kita menderita, itu Nabi merasakan keberatan. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Dan beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nabi itu sayangnya kepada kita luar biasa, ibu-ibu. Dengan Nabi sudah menjelaskan semuanya. Ini jalan ke surga, kamu tempuh. Ini jalan ke neraka, jangan tempuh ini. Nabi selalu mikir kita. Sehingga Nabi itu pernah hampir bunuh diri, ibu. Hampir bunuh diri, kenapa? Karena umatnya diajak ke surga, tidak mau. Nabi kecewa. Itu diantaranya oleh Allah diabadikan di surat Al-Kahfi ayat nomor 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Wahai Rasulullah, boleh jadi engkau hendak membunuh dirimu karena engkau kecewa. Mereka diajak iman, tidak mau. Diajak masuk surga, tidak mau. Rasulullah kecewa. Ya, sampai-sampai hampir bunuh diri. Lalu oleh Allah dihibur. Ya, itulah para nabi dan para rasul. Selalu ada yang mendustakan. Ya, karena kebanyakan orang itu mintanya itu yang tampak saja, tanpa mikir panjang. Kalau misalnya di sini ada makanan, ibu-ibu, makanan yang paling enak. Makanan paling enak itu apa, ibu-ibu? Ibu-ibu seleranya apa? Makanan paling enak. Pecel. Di sini ada makanan yang paling enak. Ya, misalnya apalah, kapsah misalnya ya. Biar lancar bahasa Arabnya. Ini kapsah. Ya, wah, Masya Allah, luar biasa. Baunya kemana-mana. Tapi di dalamnya ada racunnya. Dan tidak kelihatan racun itu. Lalu saya bilang kepada ibu-ibu, hati-hati jangan makan ini. Ada racunnya. Kira-kira yang percaya dengan yang tidak percaya banyak mana? Banyak yang tidak percaya. Paling-paling yang percaya 1-2 orang saja. Ya sudah, saya percaya dengan tetap Allah. Tidak makan, maka dia selamat. Tapi banyak yang, wah, paling-paling kata dipangan dewe itu. Ya, paling-paling mau dimakan sendiri itu oleh tetap Allah itu. Akhirnya apa? Rebutan, makan ini, dan akhirnya keracunan dan binasa. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, hati-hati dengan fitnah dunia, hati-hati dengan fitnah dunia, hati-hati dengan fitnah dunia. Tapi banyak orang yang terjerumus dalam fitnah dunia dan mereka pun binasa. Kenapa? Karena orang hanya lihat luarnya, sing penting seneng. Akhirat belum pasti, ini pasti. Padahal kalau ada orang bilang akhirat belum pasti, ini pasti, mohon maaf, ini adalah orang paling bodoh. Justru bagi orang beriman, akhirat adalah sesuatu yang paling pasti. Lebih pasti daripada matahari di siang bolong. Itu bagi orang yang beriman. Ya. Dan kita tidak mau menjual akhirat yang ibaratnya batu permata ditukar dengan kelereng. Ini batu permata ditukar kelereng. Itu berarti orang apa, ibu-ibu? Ibu punya batu permata, saya punya kelereng, saya punya neker. Bu, ijal bu. Oh iya, aku senengan neker. Berarti ibu apa? Iya. Itu kebanyakan orang-orang seperti itu, bu. Orang menukar akhirat dengan dunia. Ibaratnya dunia ini adalah gunung es. Yang kelihatan indah. Wapi. Tapi dia kena sengatan matahari. Hasilnya apa? Meleleh dan habis. Ya, contohnya sudah banyak. Tapi kalau orang sudah kena fitnah dunia, maka dia seperti orang mabuk, tidak sadar. Mati baru sadar, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Bahkan pernah ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat malam, semalam suntuk,
lalu nangis berdoa mendoakan kita. Beliau ketika itu membaca Al-Quran sampai di surat Al-Ma'idah 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Itu doanya Nabi Isa. Jika engkau mengadab mereka ya Allah, mereka adalah hamba-Mu sendiri. Tapi jika engkau mengampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika sampai di ayat ini, Rasulullah SAW ingat kita, ibu-ibu, ingat umatnya. Beliau angkat tangannya, ya, beliau nangis, Allahumma ummati, ummati, ya. Al-Maidah ayat 118. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Semalam suntuk nangis. Lalu Allah kirim malaikat Jibril, walaupun Allah lebih tahu. Wahai Jibril, kamu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu tanya dia, kenapa dia nangis? Malaikat Jibril tanya, kata Rasulullah apa? Aku tidak ingin kalau umatku masuk ke dalam neraka. Aku ingin semua umatku masuk ke dalam syurga. Lalu malaikat Jibril lapor kepada Allah, walaupun Allah maha tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Lalu kata Allah, wahai Jibril, kamu datang kepada Nabi Muhammad SAW, kamu bilang kepada dia, Inna sanurdika fi ummatik, walan nasu'uk. Kami akan membuatmu ridha tentang umatmu, dan kami enggak akan nyakitimu tentang umatmu. Ya Rasulullah, permintaanmu dikabulkan, bahwa umatmu akan masuk ke dalam syurga semuanya. Alhamdulillah. Tapi umat yang mana dulu? Iya. Karena ada lagi sabda Nabi, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Umatku semuanya masuk surga, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, yang enggak mau siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, dia masuk ke dalam surga. Yang mendurhakai aku, berarti dia enggan, berarti dia tidak mau masuk syurga. Ya, Masya Allah. Inilah Rasulullah SAW. Beliau rela dilempari batu. Beliau rela berdarah-darah demi menyelamatkan manusia. Sampai malaikat datang menawarkan jasa untuk membinasakan mereka. Gunung diledakkan biar mati semuanya. Apa kata Nabi? Jangan. Ya, aku berharap nanti anaknya masuk Islam, anaknya ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Beliau malah mendoakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu, tidak ngerti ya Allah, tidak ngerti. Demikian. Jadi ini beberapa hal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, itu dulu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup. Kita tutup ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau lahir batin. Allah berikan kepada kita sehat wal afiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.